Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera. Hari ini Rabu 7 Desember 2022, kita mendapatkan kesempatan lagi untuk menerima berkat dari Tuhan. Renungan hari ini berjudul Misteri Ilahi. Kita akan membaca 2 ayat dari Ulangan pasal 29 ayat 29 dan Markus pasal 13 ayat 32. Ulangan 29 ayat 29 demikian bunyinya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Markus 13 ayat 32 demikian bunyinya. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Saudara-saudara, penyair terkenal Romawi, Quintus Horatius Flaccus, atau yang lebih dikenal sebagai Hore, yang hidup di antara tahun 65 sebelum Masehi sampai 8 sebelum Masehi, pernah mengatakan bahwa masa depan adalah sebuah misteri ilahi. Ia berkata, dengan bijaksana, sorga menyembunyikan dari pandangan manusia keputusan tersembunyi tentang nasib masa depan dan menanamkan benih mereka dalam kegelapan malam. Demikianlah yang ditegaskan oleh Alkitab, yaitu bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali adalah sebuah misteri bagi kita. Hanya Bapa Sorgawi sajalah yang tahu kapan hari itu tiba. Itu sudah ada dalam rencananya. Itulah sebabnya kita tidak perlu sibuk memprediksi atau meramalkan kapan kira-kira hari tersebut tiba. Daripada sibuk meramal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau mempercayai ramalan tentang itu, lebih baik kita melakukan hal-hal yang positif di dalam hidup ini sambil menantikan kedatangannya yang kedua kali itu. Hal-hal positif apa saja yang diajarkan Alkitab untuk kita lakukan dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga. Saudara baca dalam Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44. Kita perlu senantiasa berdoa dan berjaga-jaga, bukan hanya menjaga hidup jasmani kita, tetapi terlebih-lebih berjaga-jaga secara rohani. Sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang kembali, kita sudah siap. Tuhan Yesus berkata bahwa kedatangannya itu seperti pencuri, artinya secara mendadak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Selain itu, kita juga bisa sewaktu-waktu dipanggil oleh Tuhan melalui kematian. Tidak peduli apakah kita masih muda atau sudah tua, dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit. Karena itu kita pun perlu berjaga-jaga, menjaga kehidupan kita supaya tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Dan berdoa supaya kita selalu siap siaga dan sedia kapanpun kematian itu menjemput. Hal kedua yang harus kita lakukan adalah menyucikan diri dari yang jahat. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 dan 3 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri, sama seperti Dia yang adalah suci. Saudara-saudara, dunia di mana kita tinggal saat ini adalah dunia yang tercemar oleh dosa. Penuh dengan pesta pora dan hal-hal duniawi, dengan tidak mempedulikan masa kekekalan
yang harus dihadapi dan dialami oleh setiap manusia. Banyak orang yang hidup di dalam dosa, seolah-olah mereka akan hidup selamanya di dunia ini dan tidak menyadari bahwa ada penghakiman Tuhan atas hidup mereka. Sebagai orang-orang percaya, kita harus tetap menjaga kesucian hidup kita. Orang yang sibuk dengan hal-hal duniawi adalah orang yang akan terkejut pada kedatangan Kristus, seperti kekejutan yang menimpa orang-orang pada zaman Nuh. Hal ketiga yang harus kita lakukan adalah melayani atau melakukan pekerjaan Tuhan. Sebaiknya saudara membaca 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15 supaya saudara memahami apa yang Tuhan maksudkan. Banyak tidaknya pahala atau mahkota yang akan kita dapat nanti itu tergantung dari pelayanan kita di dunia ini. Jika kita melayani dan melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara yang tidak benar, maka kita akan menderita kerugian, walaupun kita sendiri tetap selamat. Masa hidup di dunia adalah kesempatan yang baik untuk melayani atau melakukan pekerjaan Tuhan melalui karunia dan talenta yang Dia beri. Sebab ketika Kristus datang kembali atau ketika Tuhan memanggil kita melalui kematian, maka kesempatan untuk melayani itu tidak ada lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya tiap pribadi kita merindu untuk mendapatkan pahala atau mahkota kekal yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap orang yang mau melayani Dia, mau melakukan pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta-talenta kita masing-masing. Hari Tuhan itu tidak lama lagi akan terjadi. Berhubung dengan segala tanda-tanda zaman yang kita saksikan, yang kita alami sekarang ini, sudah semakin jelas bahwa dunia ini sebentar lagi akan hancur. Dan kita orang-orang percaya, kita orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, akan dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal dan abadi. Mari kita renungkan hal ini baik-baik dan kita persiapkan hidup kita supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang ketinggalan dan menyesal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pagi ini Engkau sudah berbicara kepada kami, memperingatkan kami untuk mempersiapkan diri kami menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tidak seorang pun tahu kapan hal itu terjadi. Itu sebabnya tolonglah kami, mampukan kami untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus dengan selalu berjaga-jaga, menyucikan diri kami dari segala yang jahat dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus kiranya selalu menguatkan dan membuat kami bersemangat untuk melakukannya, karena kerinduan kami adalah bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masa depan dan akhir zaman adalah urusan Tuhan. Masa kini adalah urusan kita untuk mempersiapkan diri masing-masing. Selamat bekerja saudara-saudara. Tuhan Yesus selalu memberkati dan biarlah hidup kita selalu dekat dengan Dia. Haleluya. Amin.